Pembatasan lalu lintas ganjil genap. Kendaraan pribadi wajib beroperasi berdasarkan angka terakhir nomor polisi kendaraan dengan waktu dan tempat yang telah ditentukan. Sosialisasi berlangsung 28 Juni hingga 26 Juli, uji coba 27 Juli hingga 26 Agustus. Apabila uji coba berhasil, maka akan diberlakukan mulai 30 Agustus. Peraturan ini berlaku untuk hari Senin hingga Jumat, pagi pukul 7 hingga 10, dan sore pukul 16 hingga 20. Jika plat nomor kendaraan Anda berakhir ganjil, maka diperbolehkan di tanggal ganjil. Begitupun untuk yang genap. Berikut lokasi-lokasi yang akan diberlakukan. Adapun pengecualian untuk beberapa kendaraan yang tidak diberlakukannya ganjil genap. Suruh pakai kaos, ini nggak pakai kaos. Diambil jatahnya Pak. Aku suruh pakai kaos. Kok nggak pakai kaos? Mana? Kita suruh pakai kaos katanya. Terbatas Pak. Bang, nanti dulu, nanti acara dulu, Bang. Ayo, Belum acara udah nanya. acara dulu, Nanti acara dulu, acara dulu, acara dulu. Belum acara. Acara dulu, Mbak. Bentar. Lagi Pak. Selamat datang, kami ucapkan kepada
Bapak dan Ibu hadirin undangan yang kami hormati, doa akan dipandu dengan cara Islam. Bagi yang beragama lain mohon untuk menyesuaikan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa karrim wa azim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin al-tahirin. Amin amin ya mujibas sabirin. Hamdan na'amin hamda syakirin hamda yuwafi ni'ama wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu ya ma'bud kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Tuhan kami, pemilik segala pujian dan sanjungan, kami bersyukur kehadirat-Mu atas limpahan nikmat dan karunia-Mu kepada kami. Di pagi duha indah dan bahagia ini, kami dapat hadir mengikuti acara puncak Hari Anak Nasional tingkat Provinsi DKI Jakarta tahun 2016. Kiranya bimbingan, perlindungan dan keselamatan senantiasa menyertai setiap perjalanan hidup kami. Ya Allah ya Tuhan kami, sinarilah hati kami dengan cahaya hidayah-Mu, sinarilah pikiran kami dengan keindahan ilmu-Mu, bukakanlah pintu hikmah-Mu dan tebarkanlah kasih sayang-Mu kepada kami. Jadikanlah anak-anak kami, anak-anak Indonesia menjadi generasi penerus bangsa yang beriman, berilmu, berkarakter dan berdaya saing tinggi, dan jauhkanlah mereka dari berbagai macam bentuk kekerasan. Ya Allah ya Tuhan kami, selama perjalanan hidup kami menyadari betapa banyak dosa dan kesalahan yang telah kami lakukan. Namun kami yakin ampunan dan kasih sayang-Mu jauh lebih luas dari dosa dan kesalahan kami. Untuk itu ya Allah, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan kedua orang tua kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan guru-guru kami. Bila mereka masih hidup ya Allah, muliakan mereka. Namun bila mereka telah tiada, ampuni dosanya, terima amal kebaikannya. Ya Allah ya Tuhan kami, Engkau maha mendengar lagi maha mengetahui, maka kabulkanlah segala doa dan minta kami. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya ialah tari ondel-ondel, persembahan dari TK Wildan Jaya dari Dusun Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru. Hadirin, ini dia tari ondel-ondel.
Baiklah, terima kasih. Demikianlah anak oleh juara 1 capai anak Mahesa Raditya Prasetyo dari tahun Mutiara Bunda. Kepada Mahesa Raditya Prasetyo. Nama aku Mahesa. Aku itu sekolahnya di PAUD Mutiara Bunda. Ya. Terus aku mau bercerita nih, namanya ini aku maunya ini dulu mau cerita. Kami Ibu. Pada satu hari, Mickey Mouse bermain dengan teman-temannya. Jangan bersih, jangan bersih. Ya. Donald, ada Donald. Donald ceweknya deh. Sini. Kamu bayangkan. Terus temennya mau coba sama Mickey Mouse. Katanya ini Mickey Mouse-nya mau terbang. Mickey Mouse. Nah, terus ada banyak bantuan. Satu mereka bilang, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti orangnya ada 6. Kata Mickey, itu berputar-putar saja sebelumnya. Kalau nyala pada bayangan itu di depanku. Bayangan itu kemarin. Sekarang bayangan itu tidak ada. Karena lagi duduk sama Mimi. Desi lagi duduk sama Om Devi. Devi lagi duduk sama Ibu Pluto. Kayaknya katanya senang. Dona udah pulang ke rumahnya. Terus ada daging, pizza, ada roti lapis, ada terus ada itu keju, ada roti, ada spaghetti,
DKI Jatim dan wakil dari Bandung maupun dari Bali, anggota sejawat IKDAI sekalian, serta seluruh panitia Baksos baik dari IKDAI maupun dari Dinas Pendidikan dan para tamu undangan dan hadirin khususnya anak-anak yang saya cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang terhormat, pertama mari kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas berkat dan rahmatnya kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat dan walafiat. Salawat dan salam marilah kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW. Atas nama Ketua IKDAI Pemda Jakarta, kami mengucapkan selamat datang disertai ungkapan terima kasih kepada Bapak dan Ibu anak sekalian yang telah meluangkan waktu dalam hari Anak Nasional ini. Dan para hadirin yang saya muliakan, anak merupakan anugerah yang terindah dari Tuhan Yang Maha Esa. Kita sebagai orang tua memiliki kesempatan yang luar biasa untuk menjaga kesehatan anak-anak, terutama kesehatan gigi. Dan kita dengan gigi yang sehat, maka kita akan memiliki anak yang sehat. Karena itu kami mengadakan bakti sosial ini pada anak PAUD usia 3-5 tahun dengan 1.000 anak PAUD dan dengan operator kurang lebih 120 dokter gigi anak Indonesia. Dan dengan asisten dokter gigi 10 orang, dan bahagia sekali pada kesempatan ini kami bisa bekerja sama dengan Pemprov DKI Jakarta. Seperti kita ketahui, menurut hasil survei bahwa tingkat karies atau lubang gigi pada anak DKI Jakarta masih cukup tinggi. Anak usia dini rata-rata satu orang memiliki 3 lubang. Ini menjadi catatan penting bahwa kesehatan gigi dan mulut masih menjadi PR utama untuk kita. Dengan menyelamatkan kesehatan gigi anak Indonesia, diharapkan merupakan langkah awal untuk mendapatkan dan mewujudkan anak-anak yang berkualitas, cerdas, dan bebas karies. Mudah-mudahan apa yang kita mulai hari ini akan menjadi hal yang positif yang bisa dikembangkan terus dan digiatkan untuk anak-anak di lingkungan DKI Jakarta maupun di seluruh Indonesia. Dan terus bisa bekerja sama dengan pemerintah, mewujudkan masyarakat terutama anak-anak yang cerdas dan berkualitas dan bebas karies. Tak lupa terima kasih sebesar-besarnya saya ucapkan juga kepada OHW yang merupakan sponsor pendukung acara ini berkolaborasi dengan IKDAI untuk memecahkan rekor dalam hal mendeteksi karies dan membersihkan plak gigi usia dini terbanyak. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada para pendukung yang lain yang sehingga bakti sosial ini dapat terlaksana dengan baik. Terima kasih kami sampaikan kepada rekan-rekan yang bergabung pada IKDAI Pemda Jakarta dan IKDAI Indonesia yang telah mendukung acara bakti sosial Hari Anak Nasional ini sehingga pelaksanaan dapat lebih terarah dan insya Allah akan berjalan dengan lancar. Tidak lupa saya ucapkan banyak terima kasih sekali lagi kepada Bapak Basuki dan beserta Ibu dan Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta dan tamu undangan serta dukungan dan kehadiran pada acara Baksos Hari Anak Nasional ini. Akhir kata, kami mohon maaf kepada Ibu Bapak sekalian apabila ada hal-hal yang kurang berkenan selama acara ini berjalan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ikan. Untuk acara selanjutnya, penyerahan muri oleh Bapak Osman dan Bapak Andri kepada Ikatan Dokter Gigi Indonesia. Kami mohon kesediaan dari Bapak Osman dan Bapak Andri untuk maju ke depan. Dan dari IKDAI akan diwakili oleh Dr. Gigi Eva Fauzia beserta Dr. Gigi Widianto Tejo Sasongko. Kami persilakan untuk maju ke depan. Museum Rekor Dunia Indonesia hari ini dengan bangga memberikan piagam penghargaan atas rekor deteksi plak dengan pH displosif tablet dan pembersih gigi kepada anak usia dini terbanyak dan juga kepada Ikatan Dokter Gigi Anak Indonesia Pemda DKI Jakarta.
Terima kasih. Dan untuk acara selanjutnya adalah penyerahan cendera mata dari Ikatan Dokter Gigi Anak Indonesia kepada yang terhormat Bapak Gubernur DKI Jakarta Insinyur Basuki Cahayapurnama yang akan diwakili oleh Profesor Heriani Sutadi. Kami persilakan untuk maju ke depan. Dan kepada Ibu Veronica Basuki Cahayapurnama yang akan diberikan oleh Dokter Gigi Eva Fauzia. Terima kasih. Dan untuk selanjutnya, kami mohon kesediaan Bapak Gubernur. Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala Dinas Kesehatan yang hadir. Ini lengkap pengaduan yang terhormat Pak Ulianto, Ketua Umum Ikatan Dokter Gigi Anak Indonesia, dan Bu Eva Fauzia, Ketua DKI, Pemda DKI, dan tentu seluruh sponsor, yayasan, maupun anggota Dokter Gigi Anak, dan tentu anak-anak, orang tua, guru-guru semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau sampaikan terima kasih untuk pendidikan dini seperti ini. Karena dulu kami sendiri pun kalau kecil tidak dikenal dengan baik dokter gigi, itu susah dokter gigi. Saya termasuk orang yang menderita urusan gigi. Dari gusi, saya pernah sekali tiap minggu dokter gigi. Dan ini gigi saya itu sarafnya yang tinggal itu saya kira nggak lebih dari 7 gigi saya kira. Yang lain itu jadi kabur. Ini masalah. Baik, kami senang ada acara seperti ini. Kita harapkan anak-anak di DKI, nanti saya kira Bapak Kusmedi, ke depan kita bisa membuat sistem. Anak-anak itu wajib kita tahu siapa yang tidak cek giginya. Sama seperti kita membuat sistem. Kalau tidak divaksin, anak-anak yang bisa masuk sekolah. Jadi harus kita pertimbangkan, anak-anak yang mau masuk sekolah itu minimal sudah punya catatan pernah ke dokter gigi, supaya ini menolong mereka ke depan lebih baik. Nah itu kira Pak Kusmedi harus pikirkan sistemnya. Sama seperti saya ibu hamil, kita harus tahu dia datang kontrol atau tidak. Kalau dia tidak kontrol, kita yang harus kejar. Kalau tidak bayar dari puskesmas gitu, minimal harus dicek. Kalau ke spesialis dia rujukan nanti. Saya tahu jadi dokter gigi anak tidak gampang, karena anak-anak ini kadang-kadang orang tua saja susah. Kalau yang agak takut susah. Kalau saya memang sudah kebal. Saya ke dokter gigi itu kadang-kadang saya bisa tidur loh Bapak Ibu. Ajudan saya dengan dia udah stres di bawah di apa asal nggak ada saraf lagi, saya bisa tidur. Kecuali
busi. Karena nggak boleh dibius, nah itu nahan sakit. Saya biasa bilang sama dokternya, maksimal 1 menit saya tahan ya. Dan kerjaan garuk-garuk. Jadi itu stop dulu, tarik napas dulu, baru mulai lagi. Nah saya punya masalah busi, jadi tiap sebulan 2 bulan mesti cek, bersihin sendiri repot. Saya ingin sekali sudah anak-anak. Itu ada di Jakarta saja, apalagi di Belitung. Di Belitung saya minta dokter gigi datang ke sekolah. Itu ada melakukan juga Pak ya. Beberapa itu karena banyak anak-anak kita begitu remaja giginya udah jelek. Ibu-ibu waktu menikah masih cantik kan, udah punya anak 1 giginya udah jelek. Nah ini saya harap tidak terjadi di Jakarta. Jadi jadi tugas KPI tambahan dinas kesehatan. Dan terima kasih buat PAUD. Dan saya kira PAUD penting untuk mendorong ke dokter gigi. Bila perlu kesehatan, kita yang datangin PAUD, RPK dan sekolah-sekolah supaya mereka giliran keluar. Kami juga membuka kerjasama mungkin dengan dokter gigi bila perlu supaya kita bisa kerjasama datang ke sekolah-sekolah. Bayarannya berapa? Hanya 400 ribu. Nanti kita buat kerjasama, aja ada hitungannya semua. Kalau baksos kami terima. Mau pakai balai kota, mau pakai yang lain, silakan. Tapi mohon maaf, kalau baksos jangan undang saya, Bapak Ibu ya. Saya hari ini lain kali kalau baksos, saya nggak usah ikutan deh ya. Karena saya ini orang yang agak sensitif buat orang lain. Orang lain takut saya jadi gubernur lagi. Jadi kalau baksos jangan ngajak saya. Ya oke, saya jarang sekali mau baksos, kasih beras, sembako, kesehatan, saya tidak pernah lakukan. Dari sejak karir saya di politik, saya tidak pernah ikut baksos. Bagi saya, baksos itu adalah bantuan sosial. Kalau ketemu ada baksos, coba kalau minggu depan ada anak-anak yang sakit gigi, bisa nggak dia berobat? Kalau nggak ada baksos, nggak bisa. Maka itu namanya bantuan sosial. Tugas saya adalah keadilan sosial. Jadi kalau orang sakit gigi mau berobat, tinggal datang ke puskesmas. Itu pertama alasan saya. Alasan kedua, lawan saya suka menuduh saya memanfaatkan jabatan membuat baksos. Karena ada sebagian rakyat kecil itu dia berkeinginan kepada baksos itu kepala daerahnya baik, lalu hutang budi. Walaupun dia korup, males, harus pilih karena hutang budi. Orang tuanya dikasih sembako, sakit. Nah saya juga tidak suka. Bagi saya itu pembohongan kepada masyarakat. Jadi orang pilih orang karena memang prestasi, birokrasi itu menghambat ya harus dipangkas. Nah, saya itu saja. Saya mohon maaf, saya juga kaget orang ini ada baksos. Ya, jadi saya kira kalau kita rayakan anak, silakan. Urusan baksos jangan ada saya deh. Saya harap seperti itu. Tapi nggak apa-apa, buat lanjut. Kita terima kasih sudah bantu masyarakat. Bagi kami, kalau Bapak Ibu mau baksos, dokter-dokter mau baksos, bisa manfaatkan seluruh sekolah, puskesmas, maupun gedung yang ada di DKI, tapi tidak melibatkan saya. Jadi tidak ada saya hadir,
silakan saja pakai puskesmas. Kan dokter-dokter kan banyak mau mengabdikan diri dan spesialis. Ya datang saja ke sekolah, ke puskesmas kami, Anda bantu kerjakan, tapi jangan undang saya. Ya kalau mau undang saya, acara makan-makan saja. Nah, kalau makan-makan boleh. Nah, pada kesempatan ini juga saya mau, kita masih bulan Syawal ya, mau sampaikan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin Bapak Ibu yang merayakan Idul Fitri. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Baiklah, perkenan kepada Bapak Gubernur untuk tetap di tempat. Selanjutnya penyerahan trofi juara lomba hari anak nasional untuk peringkat pertama jenis lomba berselotek Mahesa Raditya Prasetyo dari Mutiara Bunda. Juara pertama mewarnai Zizi dari TK Perguruan Cikini, dan juara pertama senam gembira Fredelia Wulandari dari TK Parkir. Dan penyerahan trofi juara akan diberikan oleh Ibu Veronica Basuki Cahayapurnama selaku Bunda PAUD Provinsi DKI Jakarta. Saya kira ya jadi model ya. Orang tua harus kayak teman. Dan lebih penting lagi saya kira pemerintah mesti ikut ambil bagian. Misalnya mendidik anak bukan hanya soal perilaku, soal agama, tapi juga soal kesehatan. Banyak orang tua masih berpikiran kalau misalnya kalau gigi susu kan nggak usah diperiksa gitu, nanti kan rontok sendiri. Padahal ilmu kedokteran mengatakan itu salah. Dia masih dari kecil udah dibawa. Mereka sedang mempertimbangkan bagaimana kalau anak sekolah mau masuk sekolah mesti pernah buktikan, pernah periksa kesehatannya, bukan cuma vaksin. Karena gigi kan sarafnya kan nyangkut kemana-mana. Jadi banyak orang tua ada remaja aja giginya rusak, apalagi dewasa. Itu karena dari kecilnya nggak dilatih. Belum lagi psikologinya kan. Nah kita sudah coba datangin ke sekolah-sekolah. Saya pengen nanti kalau ke depan
semua data anak yang lahir itu kita mesti kontrol. Nah, kita lagi bangun sistem terpadu nih. Kira-kira ini khusus yang menengah ke bawah. Dia ke dokter gigi nggak? Karena yang penting, kita tahu lah sakit gigi. Orang bilang lebih baik sakit hati daripada sakit gigi katanya. Sebetulnya lebih enak sakit hati sebenarnya. Sakit gigi mah sakit. Kalau anak-anak saya ya gitu. Soal gigi juga kita dorong ke dokter. Saya bawa. Kebetulan saya kan udah nasibnya dari kecil sering ke dokter gigi kan. Jadi udah nggak pernah nunjukin patut dokter gigi. Saya bukan kadang sih, lebih sering tidur ke dokter gigi kan. Karena udah biasa, udah kebal. Kita pertama yang udah selesai kontrak kita mau ambil kembali. Yang udah belum terlanjur kita stop. Kita kan udah ganti manajemen. Sekarang saja manajemen baru sudah 60 orang kira-kira berhenti dari pasar Solo. Itu pengurusnya. Kita mau ganti yang profesional karena pasar Jaya selama ini tidak pernah menolong pengusaha kecil. Nah, jadi kami balik. Termasuk suplai barangnya. Kalau orang dagang kan belajar jual barang. Bukan. Dagang itu belajar beli barang. Barangnya masih murah, bagus. Lalu jualnya mudah. Nah, pedagang kecil kita selalu belinya udah mahal. Makanya dia saingnya susah. Udah tempat mahal, modalnya juga kemahalan. Nah, kita mau ubah nih. Kami mau jadi semacam logistik yang murah. Supaya swasta kita 20% aja masuk, pasti yang lain turun. Misalnya, kasih contoh kamu gitu ya. Apa yang jadi turun? Beras. Dulu beras premium pun mahal. Begitu kita masuk ke beras dari bawah sampai premium, 20% aja. Pedagang langsung ngambil untungnya juga tidak besar. Nah, sekarang juga sama untuk pedagang. Saya yakin tahun depan udah kelihatan. Tahun ini aja akhir tahun udah kelihatan. Kita udah kerja keras, pasar kita mau, pasar rakyat itu bukan cuma pasar rakyat tempatnya. Beli barangnya juga mesti langsung harga distributor. Kita kerjain ini. Kita akan mulai di Keramat Jati kalau nggak salah. Jadi kita kayak punya hipermart. Untuk suplai barang-barang. Daging juga kita main, beras juga main. Maaf, soal lain maaf. Jadi kita Pasar Jaya, Dharma Jaya, Food Station Cipinang, 3 bergabung. Pak, masih ada laporan kekerasan Pak bully di SMA 6 Pak terhadap anak baru. Makanya kalau kita begitu tahu, mana ke Pak Dinas. Begitu kita ada bully, kita keluarin itu. Langsung Keluarin. Kalau dia anak orang kaya, nggak baik KJP gimana? Dia keluarin dari sekolah. Oh pasti langsung cabut. Makanya kan pemain KJP kita itu tahun ini aja turun. Bukan turun orang miskinnya turun, bukan dicabutin. Dia tarik konten cabutin ini mendidik. Kita kalau nggak mau cabutin, rusak mentalnya. Ya kalau saya secara politik sih ngapain cabutin, biarin aja ya nggak. Nanti nggak bisa masuk ke sekolah negeri lagi atau bagaimana? Bisa, bayar. Itu aja. Oh. Ya kita gali terus ini, cari terus ini. Jadi ada oknum-oknum nakal, makam-makam di depan itu dikasih nisan. Kalau ada yang mau bayar 10 juta, digali. Kita yang nggak ngerti kan pikirnya penuh. Tiap kali orang datang kalau nggak bayar di ujung. Jadi yang mau bayar depan. Nah, sekarang kita kan udah ganti nih. Orang-orang yang dipecatin ganti. Pecat aja udah. Emang nih, kalau semua maling susah ngawasin. Kalau semuanya baik kepalanya tapi nggak berani susah juga. Makanya saya cari orang nggak usah terlalu pintar deh, yang penting rajin, punya hati dan berani aja. Makanya bawahnya nggak berani main. Itu benar Pak, dalam satu hari ada 80 makam fiktif Pak? Nggak, waktu dia ketemu tuh satu hari dia waktu turun udah dapat 80. Kan mungkin turun ya. Itu di satu TPU? Satu TPU. Langsung 80. Lubang, bohong. TPU mana aku lupa itu. Karet atau apa gitu. Gendeng aja nih. Itu pasti terjadi nggak Pak di TPU-TPU lainnya? Pastilah semua sama. Pak, Enak. banjir Pak. Enak.
Tapi memang Transjakarta kita udah steril. Kami agak lambat karena ada bus yang lama mogok. Itu kenapa saya ngotot kalau mau beli bus, mesti bus yang merek dunia deh. Jangan merek yang merek Ahok, merek apa, merek Kusmedi, kan bingung kamu. Gak pernah dengar di dunia ada merek gitu loh. Coba kalau merek Hino, Scania, MAN, Mercedes, semua orang tahu. Kalau naik Scania sih enak banget. Udah terasa naik MRT Singapura, kalau lancar gitu ya. Dinginnya, AC-nya, atau suspensinya enak. Headway juga bagus, selama nanti lah, saya pikir makin steril, makin enak naik bus. Enak kok naik bus, apalagi kalau lagi pas dapat kebagian duduk, wah enak. Aku naiknya dari depan RRI, Monas. Dari Monas, naik sampai Polda. Biasanya kalau saya acara ke sana, kalau macet, saya pasti naik bus lebih cepat. Supaya macet lama, mendingan hemat waktu pun naik. Itu kalau nggak ada yang mogok, 20 menit sampai ke Polda. Enak kan? Ahok. Kan masih bulan Syawal, nanti aku jawabnya. Pak, soal banjir Jakarta, Pak. Hari ini enggak, aku udah ketemu minggu lalu. Dia lagi ngatur kapan mau bikin halal bihalal. Pak, menghadapi musim hujan, Pak, Jakarta kan ada yang banjir nih, Pak, di selatan sama di Cengkareng. Gimana, Pak? Tergenangnya Jakarta sekarang, kamu coba perhatikan ya, Jakarta masih tergenang. Tapi tergenangnya nggak lama dan pindah-pindah. Kamu lihat aja tuh, kamu lihat aja tiap kali hujan, tergenangnya pindah-pindah tuh. Nanti ada yang tanggul jebol lah, ada yang tersumbat. Baik, kita terus bekerja keras, kan belum semua digali. Terus belum semua normalisasi. Misalnya Pesanggerahan, masih tenggelam. Ada lagi di kayak Ulu Jami, ada 6 rumah apa 20 rumah, saya lupa. Itu dia yang bikin rumahnya tuh di danau, bekas danau, itu punya sertifikat. Saya kalau pasang pompa, ngurusin 6 rumah, miliaran, nggak pantas. Baik, kita tawarin dia, kamu jual aja deh ke kami deh, supaya itu jadi embung. Nggak mau jual deh. Dia bilang banjir ini kan cuma sekali-sekali, sehari juga lewat. Ya udah lu nikmatin banjir lah, pusing amat. Pak, Jalan Gajah Mada itu bagian udah lama banget, dari tahun kemarin belum selesai. Kalau soal itu mah, saya pun udah kesel. Jalan PLN, Pan, kadang-kadang udah lah, kontraktor kita gas juga gitu. Tiap kali ngajukan izin, kami janji kerja 24 jam, yang sepi, cepat, bohong. Makanya kita lagi berpikir kalau gitu kita mesti siapin ducting. Kamu nggak boleh gali deh, ikut saya aja. Sama kayak dulu kan kontraktor jalan, waktu kita pakai kontraktor, kamu mesti kan nggak depan istana. 3-4 minggu eskavator ditongkrongin. Cuma gara-gara mau nyemet jalur busway. Nah, lalu kami ambil alih, sekarang saya tanya kamu, ada nggak jalur busway yang berhari-hari sekarang perbaikan? Kami gunakan speed creep 7 jam. Selesai. Jadi semua pekerjaan malam start, sebelum malam, besok pagi buka. Kecuali ada hujan, ya tunda seharian. Tapi umumnya cepat sekali sekarang. Jadi kapan Pak sistem ducting? Itu tadi, aku lagi mau pengen bikin kontribusi tambahan buat pemilik gedung. Karena total ducting dan total trotoar itu kiri kanan bisa 2.600 km. Berat. Ya. Ada sanksi?